Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan kemudahan hingga kita dapat berkumpul kembali di kegiatan kita pada pertemuan yang kelima di Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang sangat berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Mahliarun Rahman selaku Ketua Pelaksana dan juga narasumber kita pada sore hari ini. Yang saya sayangi juga teman-teman peserta yang telah berkesempatan hadir dalam kegiatan kita, dan juga yang saya hormati teman-teman panitia yang telah menyukseskan kegiatan ini hingga pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai kepada kegiatan kita yang paling inti, yaitu pemaparan narasumber oleh Bapak Mahliarun Rahman. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Rida. Ya, Pak. Silakan duduk, Rida, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah hari ini ada wajah-wajah yang berbeda ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tentu teman-teman dalam kesibukannya juga menyempatkan hadir, dan tentu ini sebenarnya manfaatnya untuk kita semua gitu, untuk kami, untuk teman-teman juga, karena ini sangat relevan dengan kebutuhan di masa yang akan datang teman-teman ketika menjadi guru. Karena tradisi lisan itu kan tidak terlepas dari penyampaian secara verbal, tidak terlepas secara oral gitu. Apalagi kita semua tidak bisa lepas dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan oral, dengan verbal. Dan teman-teman juga pasti sangat tahu seberapa penting mempelajari tradisi lisan. Tradisi lisan itu kan kearifan lokal yang sebelumnya teman-teman juga sudah mempelajari jenis-jenis tradisi lisan. Tadi barusan teman-teman juga belajar ada kekebaran dari Gayo. Sangat banyak cerita-cerita dari daerah Gayo itu belum terangkat. Padahal nilai-nilai di dalam kekebaran itu sangat penting dalam penguatan karakter. Apalagi sekarang kurikulum kita itu berbasis karakter. Jadi melalui kekebaran inilah kita perkuat karakter peserta didik kita, karakter teman-teman kita. Jadi sangat penting, banyak riset-riset menyatakan bahwa kalau kita menyampaikan proses pembelajaran dengan integrasikan dengan kearifan lokal, itu anak lebih akan mudah memahami dibandingkan yang tidak diketahui secara faktual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita terlalu banyak imajinasi, itu juga akan sulit dipahami oleh peserta didik kita, oleh adik-adik kita. Tetapi kalau kita bercerita sesuai dengan apa yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, orang Gayo bercerita orang Gayo, orang Sumatera Utara bercerita tentang Sumatera Utara, orang Aceh Selatan bercerita Aceh Selatan. Itu akan lebih mudah dipahami. Kemudian selain kekebalan, teman-teman juga kemarin belajar Doda Idi. Nah, bagaimana proses orang tua itu memperkuat karakternya melalui media tradisi lisan tadi. Ketika anak-anak antara antara sebelum tidur, antara sadar ke tidur gitu. Itu kan kalau kita pahami pasti ada sesuatu yang lebih mudah diterima oleh anak-anak kita, anak-anak yang sedang diayunkan. Ketika dia tidak berpikir apa-apa, ketika dia sedang fokus apa yang dia dengarkan, itu akan lebih mudah membentuk karakter anak-anak di saat itu. Dan kemudian banyak juga tadi seperti legenda. Kalau di Aceh Selatan di tempat saya itu ada namanya Tapak Tuan. Tapak Tuan itu kan legenda di daerah itu ada seorang aulia yang selalu berzikir kepada Allah. Tubuhnya yang sangat tinggi, kemudian ada 2 ekor naga, jantan dan betina. Dia tidak punya keturunan sehingga kekaisaran Cina itu marah kepada si naga tadi. Sehingga diusirlah ke
ke laut lepas gitu, tidak lagi tinggal di Cina. Akhirnya mereka menjelajahi sampailah ke daerah Tapak Tuan Aceh Selatan. Nah, sampai di sana naga tadi juga tidak diterima oleh Aulia, sehingga terjadilah pertengkaran, perkelahian, sehingga si naga ini juga mati. Jadi ada namanya batu hitam, itu adalah hati daripada naga tadi pecah. Ada nama kampungnya Batu Hitam. Ada juga namanya Batu Merah, itu juga salah satu kampung yang ada di Aceh Selatan. Itu juga darah yang hancur dari darah naga tadi. Kemudian ada Pulau Dua. Dulu pulaunya satu karena kecepatan naga tadi berenang, sehingga pulau itu terbelah dua. Jadilah namanya Pulau Dua. Kemudian ada nama desa di sana Tebing Gajah. Ketika si naga tadi berenang, mereka melihat di pantai itu ada kumpulan gajah, sehingga diberilah nama Tebing Gajah. Jadi banyak nama-nama desa itu di Aceh Selatan itu berasal dari legenda Tapak Tuan. Nah, itu kan masih sangat sedikit dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya kita hari ini bukan lagi saatnya pelestarian, tapi pemanfaatan. Kalau pelestarian kan supaya tidak punah, tapi kalau pemanfaatan itu kita bisa hidup dari tradisi lisan itu. Kita misalnya tidak ada pekerjaan bukan sebagai guru, tapi sebagai seniman pendongeng dari tradisi lisan itu, kita bisa biaya hidup. Kita tampil pertunjukan dongeng, akhirnya kita dibayar dengan sekian juta. Jadi kita bisa memanfaatkan tradisi lisan. Kemudian penguatan literasi. Kita diundang sebagai narasumber, kita ceritakan bagaimana tradisi lisan, penguatan tradisi lisan, penguatan literasi tadi, sehingga kita dibayar. Akhirnya kita sudah tahap pemanfaatan tradisi lisan. Tapi faktanya hari ini kita belum sampai ke tahap itu. Jangankan pemanfaatan, pelestarian aja kita sudah enggan gitu. Jangankan ke tahap pelestarian, untuk belajar mengenal tradisi lisan aja kita masih enggan, masih kurang menyempatkan begitu. Padahal ini kan sangat bermanfaat. Bukan bermanfaat untuk Rida, tapi untuk kita semua. Nah, ini makanya penting kita belajar tradisi lisan. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke pertemuan kelima. Artinya kita sudah hampir setengah perjalanan dalam penguatan kompetensi kreator muda tradisi lisan. Kita kenapa disebut kreator muda? Ini kan tidak bisa lepas dari kebutuhan abad 21. Jadi kita itu harus kreatif. Jadi orang kreatif itu dinamakan kreator. Nah, bagi teman-teman, sebenarnya sangat bisa memanfaatkan teknologi hari ini sebagai wadah penyaluran kreativitas teman-teman. Teman-teman hari ini sebagai mahasiswa, ya karena kreatif makanya bisa lulus jadi mahasiswa. Kalau tidak kreatif, saya kira tidak bisa masuk sebagai mahasiswa. Dan teman-teman juga ke depan insya Allah kalau menjadi guru itu kan juga dibutuhkan kreativitas supaya teman-teman bisa menjadi guru yang dibutuhkan oleh semua pihak, semua satuan pendidikan. Dan teman-teman yang perlu kita sadari bahwa ke depan ini bukan hanya sebatas penyampaian konsep matematika, bukan hanya sebatas konsep dasar IPS, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan kesenian. Terakhir kemarin Menteri Pendidikan kita menyampaikan jiwa kepemimpinan beliau itu kan tumbuh dari teater, mereka belajar dari teater. Begitu juga teman-teman, jadi pemanfaatan seni ini sehingga tumbuh menjadi pemimpin ke depannya. Kita tidak tahu banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang kita lihat itu adalah perempuan. Jadi jangan takut kita sebagai perempuan untuk memimpin. Untuk memimpin itu ya perlu kita persiapkan diri dari sekarang. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi pemimpin, jadi harus kita persiapkan dari sekarang. Kemudian teman-teman yang saya hormati, kita sekarang sangat erat dengan teknologi. Kalau tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa tradisi lisan itu harus disampaikan secara mulut gitu ya, secara lisan. Tetapi kita tidak bisa jauh juga. Orang ketika naik mobil perjalanan jauh, pasti mereka di mobilnya ada TV kan. Nah, TV. Kemudian di HP juga. Semua ada video. Kemudian di laptop juga ada video, ada film.
Jadi itu salah satu cara kita untuk melestarikan tradisi lisan tadi melalui pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi yang kita hasilkan, yang kita buat film misalnya, nanti kita akan cerita film. Mereka akan memutar film kita itu melalui layar-layar yang ada di mobil, yang ada di laptop, yang ada di HP. Sekarang orang sudah mulai meninggalkan gambar, semua video pendek, malah reels ya. Nah, jadi itu lebih banyak dimanfaatkan sekarang. Makanya teman-teman juga harus siap untuk mencapai itu. Nah, kalau kita berbicara cara memanfaatkan pelestarian tradisi lisan, cara pelindungan, itu salah satunya adalah dengan membuat film dokumenter terkait tradisi lisan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah khusus tradisi lisan melalui dokumenter. Kalau kita lihat teman-teman, kemarin saya riset di YouTube terkait senjata tradisional masyarakat Kota Langsa, itu hanya satu video di YouTube. Satu video, dan itu pun hanya reels, tidak sampai 1 menit. Artinya kan kita masih membutuhkan video-video serupa supaya orang tahu mana sih senjata tradisional masyarakat Kota Langsa. Karena kalau kita lihat sejarahnya, dulu kan Belanda pernah ke Langsa. Bagaimana mereka mengusir Belanda tidak lagi kembali ke Langsa, tentu membutuhkan senjata tradisional. Senjatanya itu yang mana? Nah, itu yang tidak kita ketahui. Supaya orang lain ketahui, maka kita perlulah buat media penyampaian pesan bahwa ini loh tradisi senjata tradisional melalui video ataupun film. Nah, itu makanya penting sekali kita membuat film pendek, film dokumenter untuk terkait tradisi lisan. Terakhir ini kalau kita berbicara film dokumenter itu rata-rata kan terkait hukum kopi itu kan sempat viral ya di Netflix terkait dokumenter, kemudian terkait pilpres, kemudian terkait pertambangan, itu rata-rata dokumenter terkait hal itu, terkait hukum. Tapi sangat sedikit film pendek yang berkaitan dengan kebudayaan. Apakah kita sudah meninggalkan budaya atau bagaimana? Padahal Ki Hajar Dewantara, orang yang berpendidikan kan adalah orang yang berbudaya. Orang yang berbudaya adalah orang yang berpendidikan. Jadi semestinya kita juga sebagaimana banyaknya film tentang hukum, film tentang lingkungan, dokumenter tentang lingkungan, semestinya minimal sama. Sebanyak itu pula film dokumenter yang berkaitan dengan kebudayaan, khususnya tradisi lisan. Itu teman-teman. Sampai saat ini ada yang mau disampaikan kira-kira seberapa penting sih kita melakukan pembuatan film dokumenter terkait tradisi lisan? Ada yang mau menyampaikan? Ada atau tidak penting gitu? Ya punah aja gitu, nggak mesti kita lestarikan. Ada? 10 kata aja nggak masalah. Ada? Boleh angkat tangan? Seberapa penting kita membuat film dokumenter tradisi lisan? Ya, silakan. Astri, dari situ aja nggak apa-apa. Ya. Video dokumenter mengenai tradisi lisan. Menurut saya begitu penting karena kalau misalnya kita membuat video dokumenter itu tidak hanya kita yang berada di sini yang mengetahui bagaimana itu tradisi lisan. Kalau kita share video dokumenter kita itu nanti melalui media sosial seperti YouTube, Instagram atau hal yang lainnya, maka orang-orang di luar sana juga akan mengerti bagaimana pemuda-pemuda itu akan paham mengenai tradisi lisan. Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan teman-teman. Nah, itu salah satunya supaya orang-orang yang di luar forum ini minimal tahu apa sih itu tradisi lisan. Itu salah satunya. Kemudian kita juga berharap bahwa akan tumbuh industri baru. Jadi kan banyak orang-orang yang bekerja di industri film, dia bisa hidup gitu. Jadi tidak mesti jadi guru, tidak mesti jadi pengacara, tidak mesti jadi dokter untuk bisa hidup gitu. Tapi untuk hidup itu kita juga bisa bekerja di industri film. Industri film itu banyak bisa kita libatkan
karyawan teman-teman. Jadi bukan hanya seorang talent di depan kamera aja, tapi sebenarnya di dalam kamera itu masih banyak orang terlibat untuk menyukseskan film kita itu. Ada kameramen, kemudian ada yang menulis naskahnya, kemudian ada yang bagian lightingnya, ada bagian perkabelan, kemudian ada yang bagian hubungan masyarakat, ada juga bagian keamanan. Semua orang itu kita libatkan. Jadi begitu banyak teman-teman kita yang bisa kita libatkan sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan baru dari industri film dokumenter ini. Nah, itu salah satu manfaatnya. Dan kemudian dalam penyusunan film, nah ini kan panjang teman-teman, tidak cukup dalam satu hari ini kita belajar sehingga kita profesional. Jadi ini teman-teman juga saya berharap setelah ini bisa belajar kembali bagaimana sih cara memproduksi film dokumenter. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa kita ini sudah mulai sampai ke teknis pengumpulan data, salah satunya melalui film. Karena sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, ketika pertemuan pertama itu kita kan ada peserta terbaik yang akan kita libatkan ke Aceh Tengah untuk pengumpulan data. Salah satunya film ini. Nah, jadi kita sudah melangkah ke tahap itu. Dan kemudian jangan sampai nanti ketika kita ke Aceh Tengah tidak mengerti apa yang harus kita lakukan di Aceh Tengah. Makanya sekarang kita belajar untuk pembuatan film dokumenter. Sebelum kita membuat film dokumenter, ada namanya yang paling penting itu naskah. Nah, teman-teman tahu apa itu naskah? Ada? Atau seberapa penting kita membuat film dokumenter itu menyusun naskah dulu? Atau kita langsung turun lapangan gitu tanpa harus menyusun naskah. Jadi sampai sana ya improve saja, apa yang ada kita lihat langsung kita rekam aja, tidak sesuai dengan perencanaan naskah kita. Ada saran, ada masukan? Bagaimana? Yang di belakang? Ya, silakan Rahma. Perkenalkan Pak, nama saya Rahmawati, Ya. izin memberi pendapat. Betapa pentingnya naskah dalam pembuatan dokumenter. Tidak hanya itu, contoh yang sederhana kemarin Pak, contoh kita ketika membuat video yang sederhana itu, kita juga memerlukan naskah sebagai panduan ketika kita lupa, supaya tidak hilang arah gitu Pak. Dengan adanya naskah itu akan membantu kita supaya langkah kita itu tetap tertuju, tujuannya juga tercapai gitu. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Rama. Naskah ini menjadi rencana yang nanti akan kita kerjakan di lapangan. Sehingga sampai di lapangan kita kan tidak kalang kabut. Bagaimana banyaknya tim kita yang harus turun ke lapangan, kalau tanpa naskah dia tidak tahu mau mengerjakan apa. Jangan sampai nanti sampai ke lapangan semua yang megang kamera gitu. Nah, jadi kan akhirnya kita kalang kabut. Sebenarnya yang lain menjadi apa? Makanya perlu ada pembuatan naskah. Naskah ini juga harus spesifik, teman-teman. Jangan sampai kita mau bercerita pariwisata, tiba-tiba naskahnya terkait cagar budaya. Nah, walaupun nanti ada kaitannya, tapi kita spesifik fokus. Kalau memang kita mau membuat film tradisi lisan, maka naskahnya juga harus tradisi lisan. Karena beda antara naskah film, serial, dengan penulisan naskah dokumenter. Nanti saya kasih contohnya. Kalau kita berbicara semua naskah, seperti saya sampaikan tadi, kita membutuhkan beberapa kali pertemuan. Nanti saya kasih contoh bagaimana penulisan naskah, dan nanti kita praktik juga teman-teman menulis naskah dokumenter. Dokumenter ini adalah fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi makanya perlu riset untuk menulis fakta-fakta apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Fakta-fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari kan banyak. Misalnya kita sangat kagum dengan tokoh Saman, bagaimana dia begitu antusias untuk melestarikan Saman. Jadi kita menulis naskahnya terkait Saman tadi. Kemudian karena tadi kata narasumber sebelumnya, Kekeberen itu masih banyak yang belum dibuat filmnya. Jadi kita buat naskahnya yang berkaitan dengan Kekeberen tadi. Kalau kita lihat video beberapa putaran itu kan hanya sebatas sebagai vlog gitu ya. Jadi dia megang kamera sendiri. Terkadang kemarin narasumber juga bilang, oh kalau kita nonton video itu pusing gitu, karena tampilannya goyang gitu ya. Nah, makanya perlu kita belajar dan membuat naskah ini. Jadi intinya dokumenter itu untuk pengumpulan data
melalui film tadi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebatas imajinasi, bukan karangan dongeng, tapi betul-betul apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kemudian yang paling penting kita harus menemukan ceritanya dulu, teman-teman. Nah, tradisi lisan kan banyak seperti yang disampaikan oleh pemateri, ada hikayat, ada semapa, ada didong, ada him, kemudian ada dodaidi, kemudian ada kekebaran, banyak. Bahkan bisa saja di dalam satu desa itu ada satu cerita tradisi lisan yang belum terangkat. Nah, makanya penting kita untuk menulis naskah harus ada menemukan cerita dulu. Kalau bisa, teman-teman, kita nggak usah jauh-jauh cerita dari pulau mana, dari negara mana, tapi angkatlah tema cerita itu dari dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Pak, kami kan nggak tahu cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita juga akan belajar bagaimana metode pengumpulan datanya bersama Bu Maisara, kemudian metode penelitian tradisi lisannya bersama Bu Dini. Tapi secara sekilas, kita bisa mempertanyakan kepada tokoh-tokoh adat di sana, tokoh-tokoh masyarakat di desa kita, apa sih tradisi lisan yang ada di desa kita. Jadi angkat teman-teman, nanti kalau menulis naskah, fokus saja yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Yang memang mungkin pernah kita dengar juga. Sama seperti tadi, narasumber sebelumnya mengatakan ada batu belah. Nah, di daerah saya bukan batu belah namanya, tapi batu bilah, betangkuk. Nah, jadi dia, anak ini durhaka kepada orang tuanya tidak tahan lagi, larilah ke batu itu, sehingga batu itu memakan orang tuanya tersebut, tinggallah rambut. Walaupun versi ceritanya agak sedikit berbeda, dari pembahasaannya juga berbeda, karena Gayo dengan Klut itu kan juga berbeda. Di Padang, Sumatera Barat juga ada batu tadi, sama juga ceritanya. Nah, tentu bagi teman-teman juga ada lagi ceritanya, apakah orang tua dimakan pulau apa, gunung sekitar apa, itu mari sama-sama kita teliti, kita angkat untuk menjadi film dokumenter kita. Kemudian, film untuk siapa? Nah, kita teman-teman dalam pelestarian kebudayaan, pembuatan film itu jangan targetnya viral, tapi berkelanjutan. Hari ini mereka menonton, tahun depan mereka dibutuhkan lagi. Jadi seperti itu aja. Oh kok sepi penontonnya, nggak semangat, nggak apa-apa. Nah, karena beda memang kalau viral itu kan di saat itu aja viral. Setelah itu orang nggak mencari lagi, palingan untuk mengejek dia, lihatlah jejak digitalnya. Tapi kalau film dokumenter ini, hari ini kita menonton, 2 tahun ke depan kita juga butuh lagi, 3 tahun ke depan kita butuh lagi. Kasus seperti COVID. Nah, COVID itu kan kita semua pelaksanaannya secara daring. Akhirnya untuk menyampaikan terkait materi sejarah, kita mencarilah di YouTube video-video puluhan tahun yang lalu, sejarah-sejarah yang lalu, kita tampilkan lagi di tahun 2019, 2020, 2021. Nah, padahal zaman dulu itu tidak viral, tapi dibutuhkan selamanya. Dan kemudian kita juga harus tahu video ini, film ini untuk siapa. Nah, jangan pula nanti kita targetnya penontonnya adalah siswa sekolah dasar, tapi kita persiapkan dengan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, bahasa-bahasa yang berganda, kemudian tampilan orang dewasa itu dihindari. Jadi fokus kira-kira film kita ini yang akan menonton siapa. Itu makanya naskahnya nanti ditulis juga sesuai dengan target penonton kita siapa. Kemudian pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini juga penting. Setiap tradisi lisan itu pasti ada pesan negatifnya, ada pesan positifnya. Itu juga harus muncul di dalam film dokumenter kita. Jadi itu harus kita munculkan juga di dalam penulisan naskah. Jangan sampai tidak bermakna apa-apa, akhirnya waktu kita habis, biaya kita habis, kemudian kesehatan kita terganggu juga dalam produksi film dokumenter ini. Jadi ini teman-teman perlu kita perkuat, pesannya juga harus ada. Kemudian dampak. Nah, apalagi kita sebagai calon guru ini kan harus ada dampaknya. Jangan dampak itu hanya untuk kepentingan pribadi, tapi harus berdampak kepada lingkungan kita. Karena sebaik-baik manusia itu adalah apa? Yang bermanfaat bagi sesama. Ya, bagi sesama, orang bagi lingkungan kita. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi makanya dalam pembuatan film dokumenter itu juga harus memberikan dampak betul-betul
bermanfaat bagi penonton. Jangan sia-sia, jangan bahkan mencelakakan orang lain. Sekarang banyak film-film yang merugikan orang lain. Nah, ini harapannya kita tidak seperti itu. Kemudian tema pasti ini berkaitan dengan tradisi lisan. Kemudian tokohnya, nah ini tokohnya bisa kita libatkan tokoh masyarakat setempat, bisa anak-anak kecil. Sekarang teman-teman banyak film-film dokumenter itu yang dilombakan, bahkan hadiahnya itu ratusan juta. Nah teman-teman, ayo sama-sama kita belajar. Kemarin kan kalau kita lihat video pendek yang 1 menit itu, saya merinding. Ternyata teman-teman saya di PGSD itu orang-orang hebat gitu, orang-orang kreatif. Tapi kenapa tidak ditindaklanjuti gitu? Kenapa hanya saat itu saja? Padahal itu kan potensi yang besar yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan saat itu saja, hari itu saja. Ketika kita belajar pemanfaatan media sosial udah selesai. Kalau bisa itu ditindaklanjuti lagi, diedit lagi, direkam hal baru sehingga kita betul-betul bisa memberikan manfaat. Saya ketika menonton itu, saya menonton video teman-teman berulang. Mungkin kalau ada penonton 100, sayalah 100 orang itu gitu. Karena ya saya bangga gitu. Mereka lebih hebat, teman-teman saya, adik-adik saya itu lebih hebat dari saya. Jadi itu, makanya teman-teman ayo kita terus bergerak untuk pelestarian tradisi lisan ini melalui video-video yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian kalau kita cerita pentingkah? Ya pasti penting. Tadi teman-teman kita sudah bercerita. Nah, kemudian untuk menulis naskah itu tidak seperti kita mengarang, tapi harus berbasis data. Data itu kita peroleh dari mana? Dari riset. Riset itu akan bisa terlaksana kalau memang kita sudah mengetahui temanya tadi. Kemudian riset itu bukan hanya sekedar datang ke lokasi, tapi harus dipersiapkan alat dan bahannya juga. Instrumennya juga harus kita persiapkan. Kalau memang kita mau wawancara, ya kita buat lembar wawancaranya. Jangan sampai di sana kita udah datang, kita nggak mau tanya apa. Akhirnya bayangkan kalau teman-teman dari Kota Langsa ke Takengon. Itu berapa banyak biaya, berapa banyak waktu yang dihabiskan. Tapi sampai sana, tidak tahu mau ditanyakan apa. Makanya perlu menyiapkan lembar wawancara. Kemudian kalau kita mau observasi, juga seperti itu. Siapkan lembar observasinya. Apa yang akan kita observasi sampai di sana. Kalau bisa, informannya itu sudah ada, sudah kita hubungi dulu sebelum kita menuju ke lokasi. Jadi itu teman-teman, kalau bisa ada angket juga, ada beberapa instrumen lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan riset. Nanti ini kita akan ketemu materi ini dengan narasumber lain. Jadi ke depannya ini kita sudah mulai materi-materi teknis teman-teman. Jadi kita berharap betul-betul peserta ini bisa seperti orang-orang luar Aceh lah. Semua dimanfaatkan melalui film, media sosial, dan seterusnya. Kita sangat kekurangan konten kreator. Kenapa orang semua apa yang dihasilkan itu melalui kreativitasnya. Nah, jadi itu, mari sama-sama kenapa kita itu selalu kalah dari segi pariwisatanya. Karena memang tidak ada konten kreator yang mempromosikan pariwisata kita. Padahal makanan kita enak-enak. Tapi tidak ada yang mau datang khusus untuk mencari makanan Aceh. Karena kita tidak mempromosikan itu. Pantai kita bagus-bagus. Apalagi pantai barat selatan itu sepanjang itu pantainya pasir putih semua. Tapi tidak ada yang datang karena memang tidak ada. Nah, ada beberapa misalnya orang yang terlibat sebagai duta A, duta B, tugasnya mempromosikan. Tapi ketika itu aja, setahun itu aja. Setelah dia tidak menjadi duta lagi, dia akan berhenti juga. Nah, makanya teman-teman, kami berharap adik-adik muda-muda yang bagus-bagus, yang enak juga dilihat di kamera, cara penyampaiannya, intonasinya juga bagus-bagus. Manfaatkan kelebihan itu untuk pelestarian, pemajuan kebudayaan kita. Jadi, melalui kreativitas teman-teman, melalui produk yang dihasilkan dari kreativitas teman-teman bisa menghasilkan uang. Kita harapannya sampai ke sana. Jadi kita bisa hidup melalui kreativitas kita. Jadi bukan hanya sebatas konten biasa. Nah, kalau kita cerita Bintang Sekorong itu, mereka juga dari video-video pendek gitu ketika COVID. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak tawaran
Pak Rahman mau Bisa. nggak buat ini, Pak Rahman mau buat itu Kita juga bisa. dari kekonsistenan kita. Betul. Bagi teman-teman juga begitu, harus konsisten dalam pelestarian kebudayaan. Pak, nanti kalau kami uploadnya internetnya bagaimana? Di kampus teman-teman itu sangat tajam, sangat cepat ya. Jadi kalau 2 giga itu nggak sampai 30 menit langsung set. Nah itu, jadi manfaatkan fasilitas itu yang ada. Saya kira kampus teman-teman juga sangat mendukung terkait hal ini, gitu ya. Kemudian format naskah. Nah ini format naskah sebenarnya bebas aja, yang penting mudah dipahami. Tetapi antara film dokumenter dengan film-film lain pasti beda cara penulisan naskahnya. Oke, kita langsung saja ya praktik bagaimana menulis naskah film dokumenter. Tadi sebatas pengantar. Sebelum ini ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ada? Kita nanti akan praktik gitu. Jadi kalau memang ada ide terbaik, nanti kita tindak lanjuti ide itu dengan pembuatan film dokumenternya. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, ini teman-teman, pertama kita akan nonton film, bukan film ya, video pendek yang berkaitan dengan kebudayaan juga. Ini yang disampaikan oleh Bu, mungkin teman-teman juga sudah pernah menonton ini ya. Oke, ini. Terdengar? Pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota negara Republik Indonesia, Yogyakarta, dikuasai oleh Belanda. Radio Republik Indonesia yang mengumandangkan suara Indonesia merdeka ke seluruh dunia tidak ada mengudara lagi. Pada saat yang bersamaan, radio Belanda Hilversum secara lantang menyuarakan bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan sebagian dunia mempercayai berita itu. Tanggal 19 Desember 1948, Gubernur Militer Langkat, Aceh dan juga Karo dalam sidang Dewan Pertahanan Daerah antara lain memutuskan bahwa tanggal 20 Desember 1948 pemancar radio yang kemudian dinamai Radio Rimba Raya harus telah mengudara. Tanah Aceh, daerah modal Republik Indonesia, dalam menghadapi segala peristiwa yang terjadi harus mempersiapkan diri untuk mendatangkan sebuah pemancar yang kuat dan juga bisa memberikan informasi sampai ke luar negeri. Di rongga-rongga inilah, setelah mengalami proses dan perjalanan yang sangat panjang, Radio Rimba Raya kemudian bermukim. Dan pada tanggal 20 Desember 1948, Radio Rimba Raya diresmikan dan kemudian mengudara secara berkala. Oke, nah itu teman-teman salah satu contoh video yang berkaitan dengan kearifan lokal kita. Nah makanya penting kita menulis naskah. Bayangkan kalau teman-teman yang produksi video pendek ini dari Langsa ke sana tanpa menulis naskah kan nggak tahu mau ngerjain apa, gambarnya yang mana, sehingga akan menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Kalau sampai sana juga nanti tiba-tiba hujan seperti apa. Makanya penting untuk menulis naskah. Dan ini adalah paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan teman-teman, kenapa film ataupun video ini sangat penting kita buat? Contoh banyak kasus, makam-makam tua, itu kan tanah kepemilikannya tidak jelas siapa. Sehingga pada suatu saat di daerah tersebut akan penuh dengan masyarakat, mau buat rumah nggak ada lagi, nggak ada tanah. Akhirnya kuburan makam tua tadi layak ditimbun sehingga dijadikan tanah. Akhirnya kita akan kehilangan jejak sejarah. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain.
misalnya seperti Radio Rimba Raya tadi. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa ketika benar meriah itu sudah penuh dengan masyarakat, lahan sudah tidak ada, akhirnya monumen itu pun bisa dihancurkan, dijadikan tempat permukiman, itu sudah sangat banyak. Atau karena wisatawan banyak ke sana sehingga dijadikanlah tempat hotel, tempat wisatawan menginap. Akhirnya kita tidak tahu lagi sejarah bagaimana negeri Aceh ini sebagai negeri modal gitu. Nah, makanya penting juga bagi kita teman-teman untuk pelestarian, untuk membuat film dokumenter terkait cagar budaya, tradisi lisan dan seterusnya. Itu teman-teman. Dan kemudian, nah contoh ini saya kasih contohnya dalam penulisan naskah, dan ini ada videonya. Kelihatan yang di belakang? Nah, ini tentatif. Tentatif ini kan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan di saat itu. Ini tema filmnya, tema videonya Banda Aceh sebagai Jalur Rempah. Dan ini diproduksi oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya. Sekarang sudah disatukan menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Aceh ataupun BPK 1. Nah, ini ada nomor, kolom nomor, kemudian ada audio, ada video. Audio ini tadi seperti yang saya sampaikan, ada suara yang akan mengiringi gambar ataupun video dalam sebuah film tersebut. Yang pertama monolog. Nah, monolog, Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh. Nah, kalau ini teman-teman pernah belajar sastra bersama Bu Bunga yang di lantai 3 rektorat, kemudian kita ini kan ada tanda baca 1, beberapa menit berhenti, tanda garis 2. Letaknya tepat di ujung barat Indonesia, kini berusia hampir 1000 tahun. Jadi ditampilkanlah shootnya memasuki kabut berubah gambar, sketsa, suasana pelayaran di Selat Malaka dengan kapal Jum Arab, India, dan Cina dengan riuh suara pelaut. Nah, ini contoh naskahnya. Videonya yang mana? Ini teman-teman bisa melihat ya. Apakah sama antara naskah ini dengan video yang dibuat? Terlihat naskahnya. Nah, ini shoot memasuki kabut berubah gambar sketsa nanti. Coba perhatikan ya. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Sama ya. Aceh, kini hampir genap berusia 1000 tahun. Pada abad ke-16, Aceh pernah mengalami puncak kejayaan dan masuk dalam peta perdagangan dunia sebagai salah satu daerah yang memiliki pelabuhan yang disinggahi kapal dari Eropa, Asia, Timur Tengah, India, bahkan Oke, ini ya. Cina dengan riuh laut kan. Dalam hikayat Aceh, pada awal abad ke-16 tercatat Aceh dikenal sebagai pulau pecah atau pulau yang kaya akan rempah lada. Bermula dari para pedagang Timur Tengah, India dan Cina mulai singgah dan memasuki mulut muara rumah. Oke, jadi naskahnya sudah sampai ke sini. Menemukan perkampungan Menemukan Aceh. Kehadiran para pedagang asing ini terus berlanjut dan membuka jalur konektivitas bangsa Aceh dengan bangsa asing. Kemudian Aceh mulai membangun bandar atau pelabuhan megah, membentuk kehidupan berniaga, hingga akhirnya melahirkan bangsa baru yang diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Sejak awal ke-16, nah, ini mulai bumper masuk Darussalam itu sudah menggantikan narasumber Pelabuhan Malaka yang sudah ditaklukkan oleh Portugis 1511. Jadi karena itu perdagangan rempah terutama itu pindah
dari pusat perdagangan rempah di Malaka ke Aceh Darussalam. Dan kita tahu bahwa kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan bahari dan kerajaan perdagangan. Kini, pusat kerajaan Aceh Darussalam berganti nama dengan Kota Banda Aceh. Kota bersejarah yang dikagumi dunia, terletak paling ujung Pulau Sumatera, menghadap Selat Malaka dan Samudra Hindia. Sebagai kota yang pernah termasyhur, Banda Aceh menanam sejuta sejarah, apalagi pernah menjadi salah satu jalur rempah dunia. Bagi pedagang yang ingin masuk ke jantung kerajaan Aceh kala itu, bisa melalui 3 jalur laut, terusan atau alur yang dapat menghindari adanya kecelakaan kapal di laut. Jalur pertama dinamakan terusan surat yang dilintasi kapal dagang jika hendak berlayar ke Gujarat. Jalur kedua dinamakan terusan Bengali, merupakan jalur untuk menyusuri pantai timur India, dan jalur Selat Malaka merupakan jalur berlayar ke seluruh negeri bangsa-bangsa Nusantara penghasil rempah. Nama Aceh sudah masuk peta perdagangan dunia jauh sebelum dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada 1514 hingga 1528 Masehi. Bahkan Aceh menjadi buah bibir di sejumlah bandar internasional, termasuk beberapa kerajaan lainnya di Nusantara yang berada dalam jalur rempah seperti Kerajaan Malaka, Maluku, dan Banten. Daerah-daerah ini juga memiliki rempah yang diincar oleh bangsa Eropa dan Timur Tengah. Bangsa Eropa itu kan sangat menginginkan rempah-rempah. 3 rempah yang paling diincar kan, yang pertama pala, yang kedua cengkeh, yang ketiga lada. Itu sangat berharga dulu. Pada abad ke-15 itu terjadi wabah besar, epidemi di Eropa. Jadi untuk menyembuhkan penyakit itu mereka menggunakan pala. Makanya pala itu sangat dikejar. Kemudian selain dari untuk pengobatan, dia juga dijadikan sebagai wangian, kemudian dijadikan sebagai bahan pengawet di sana. Pasca kejadian bencana maha dahsyat, gempa dan tsunami pada 2004 lalu yang menelan korban 200.000 orang, serta sejumlah situs sejarah luluh lantak dihempas air bah. Ini yang tersisa, jejak permukiman kuno. Oke, ini makam Putroijo ya, makam Putroijo. Pepohonan dan dilengkup tepi air. Kawasan ini diberi nama Gampung Pande. Oke, ini Gampung Pandenya. Lokasi ini salah satu daerah yang masih meninggalkan bukti kuat tentang sejarah jalur rempah yang disinggahi sejumlah pedagang negara-negara di dunia. Tak kurang dari 76 sebaran situs dan makam kuno ditemukan di kawasan ini. Oke, ini peta situs masuk Pak Ambo Asiagis. Nah, ini mereka, kelompok mereka, kegiatan survei lapangan. Ambo Asiagis, salah seorang peneliti Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, telah melakukan penelitian di areal ini. Dia yakin daerah ini menjadi salah satu daerah terpadat yang berada di jalur rempah dunia. Bukti kuat lainnya adalah sisa tembikar sebagai barang dagangan yang dibawa oleh pedagang India ke Aceh sekitar abad ke-16 hingga 18 Masehi. Selain tembikar, sebaran keramik dan barang kuno lainnya juga ditemukan di sana. Namun, sayangnya masih banyak situs kuno yang tidak terawat dan tergerus zaman. Peneliti Balai Pelestarian Cagar Budaya juga memastikan adanya bongkahan puing dari sebuah bangunan yang diperkirakan sebagai struktur menara pantau jalur perdagangan yang menghubungkan Kecamatan Kutaraja dengan Kecamatan Meraksa atau Pelabuhan Ulele. Diperkirakan sisa puing bangunan ini diciptakan pada masa Sultan Alaidin Al-Kahar, putra dari Sultan Ali Mughayat Shah, sekitar abad ke-17. Al-Kahar ini pada masa Oke, ini masuk
ke wawancara narasumber. Pak Ambo Aziz menjelaskan jejak bandar pelabuhan kuno. Sangat-sangat erat. Dia ada pertukaran informasi teknologi yang terjadi di masa itu. Kehadiran kerajaan Aceh, saya yakin muncul masa Al-Kahar itu sendiri, ya makanya sekarang ada di kompleks makam Lotus juga atau disebutkan yang Lotus. Al-Kahar itu adalah sultan yang punya karakter terbuka dengan bangsa-bangsa Aceh. Bahkan dia mempekerjakan membuat campuran-campuran sehingga lahirlah benteng-benteng yang luar biasa seperti benteng Iskandar Muda, beberapa diwai-diwai atau pagar kompleks makam keluarga. Banyak sekali kita temukan di dunia sampai di Kuala Raya. Bukan, kan gitu kan, nggak nampak. Lainnya juga bisa disebutkan di lereng bukit Benteng Pinong Sale, Raya. Di sini juga terdapat pendidikan dengan keramik serta sebuah benteng pertahanan. Lokasi ini diperkirakan sebagai bandar lain pelabuhan yang disinggahi oleh para pedagang dari India, Cina, Turki, serta bangsa Eropa membawa barang dagangan ke Aceh. Jejak perdagangan kuno di Bandar Aceh dan Sorong telah dibicarakan para turis asing yang pernah menjadi saksi pada masa. Mereka mengatakan kedatangan pedagang asing khusus membeli rempah-rempah Aceh. Lada, kayu gaharu, kayu sabang, kasturi, kemenyan, banyak sekali lagi emas, timah, dari kemudian dibawa ke sini dijual. Banyak sekali produk-produk yang luar biasa. Kalau dari Sabang itu ada karang-karang yang berwarna-warni itu sangat disukai. Ya, menjadi barang-barang eksotik di Cina, India, Malaysia. Semuanya di sini. Kan seminggu 3 kali. Dan itu sebabnya mereka datang membawa temikat, membawa kayu cambai, membawa sutra untuk dijual dan mereka membeli. Lalu dibawa lada, kangkung maupun produk-produk alam itu ke negeri. Salah satu atribut peninggalan perdagangan kuno adalah penemuan koin emas bergambar Al-Kanuni. Penemuan koin Hal ini emas. menjadi bukti kehadiran pedagang Khalifah Utsmaniyah di Bandar Aceh Darussalam. Pada tahun 2013 itu ditemukan di Kampung Bali matawa emas dari Turki Utsmani. Yang tertua itu Salim 1, kemudian ada Sulaiman Al-Kanuni, kemudian ada Salim 2. Artinya itu sezaman dengan Ali Mughayasa, Al-Kahar, dan Hussein Shah. Cuma ukurannya berbeda dengan matawa Aceh, dirham Aceh. Matawa emas Turki itu hampir 1 manyam kalau di Aceh, jadi 3 gram. Kemudian ditemukan juga di Kampung Bali itu matawang Italia dari zaman yang sama. Secara historis, hampir sebagian besar bangsa Eropa pernah berkunjung ke Aceh dan berdecak kagum dengan panorama kerajaan Bandar Aceh Darussalam yang kaya akan rempah-rempah. Rempah yang paling diincar kala itu adalah lada. Selain lada, komoditi cengkeh juga terkenal di Aceh. Cengkeh dijadikan sebagai bumbu masakan dan untuk kebutuhan obat tradisional. Salah satu kawasan penghasil komoditi cengkeh terbaik terletak di Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Keunggulannya memang kalau di Kecamatan Pekanbadak ini, khususnya dari Sagurah ini, batang cengkeh yang bisa berjaya di sini. Di sini paling bagus itu cengkeh. Aceh merupakan ujung tombak dari program Jalur Rempah Nasional.
Saat ini Aceh sedang dipersiapkan untuk diusulkan sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO pada 2024 mendatang untuk mengakselerasi tujuan tersebut. Oke, saya kira cukup ya kita menonton ini. Jadi kita langsung praktik saja bagaimana cara penulisan naskah. Tadi kan kita sudah melihat film dokumenter terkait jalur rempah di Aceh, dan naskahnya juga ada ini. Nah, jadi teman-teman kita minta juga. Nah, data ini tentu harus melalui riset dulu. Tapi karena kita belum turun lapangan, setidaknya data-data itu yang sudah teman-teman ketahui selama ini yang ada di lingkungan teman-teman. Jadi apakah pernah mendengar dari orang tua atau bahkan teman-teman bisa pernah melihat langsung terkait tradisi lisan pertunjukannya. Jadi langsung ditulis ke naskah. Nah, buat seperti ini aja teman-teman, buat nomornya, tabelnya, kemudian ada audio. Kira-kira nanti teman-teman akan mengambil gambar apa dan pengisi audionya itu apa. Nah, kalau memang diawali dengan monolog, ya tuliskan monolognya. Kalau bisa itu langsung dituliskan apa sih yang akan disampaikan di dalam monolog itu. Kemudian dalam setiap menit monolog itu kan harus ada gambar video yang harus ditampilkan. Jadi teman-teman juga ketika berbicara di dong misalnya, berarti harus ada gambar pertunjukan di dongnya. Kemudian kalau memang sebelum berbicara di dong, cerita dulu Tanah Gayo seperti apa dan seterusnya. Nah, ini secara penulisan itu lebih baik secara lebih spesifik. Jadi teman-teman ketika turun ke lapangan itu lebih paham untuk mengambil gambarnya yang apa. Jadi kalau turun ke lapangan itu semakin banyak tampilan gambar yang diambil semakin bagus. Nah, sebenarnya yang bagus video itu bukan editor tapi kameramennya. Kalau dia bagus mengambil gambar, maka akan bagus juga hasil filmnya. Tapi kalau filmnya kameramen tidak tahu mau mengambil gambar apa, kameramen juga bingung. Makanya perlu ada naskah tadi. Jadi dia tinggal ngambil saja untuk kira-kira nanti teman-teman butuh film apa, video apa, tinggal tulis saja di naskahnya. Saya kira teman-teman kita ada kertas plano, kita bagi kelompok saja ya. Kita putar badan aja, kira-kira yang satu meja, ya tinggal putar badan aja satu. Nah, yang di belakang ke belakang, yang di sini boleh gabung ke sini atau boleh gabung. Berarti kita ada 3 kelompok. Silakan dibagi 3 kelompok. Boleh teman-teman mengambil tempat yang kering atau di mana yang nyaman. Kalau yang baru Satu-satu. Ini alat tulisnya. Udah itu. Yang belum dapat kelompok boleh mengambil kelompok yang mana saja, tidak masalah. Yang penting 3 kelompok. Dan teman-teman kursinya diputar aja nggak masalah, biar mudah. Nah. Oke. Kalau kesulitan boleh diputar badan, ambil kursi. Dan yang paling penting teman-teman konsep penulisannya ngerti ya. Kalau kita selesaikan 1 hari itu kan memang nggak memungkinkan. Tetapi tahapan penulisannya itu bisa teman-teman pahami. Sebagai gambaran, kira-kira tema apa yang mau diangkat. Tapi spesifik terkait tradisi lisan. Jadi minuman siapa nih? Iya Pak. Iya Pak. Hah? Iya Pak. Cuman yang biasa itu udah habis Pak. Yang biasa udah habis. Karotinya Pak. Yang apa tadi habis?
yang kue biasa ini. Oke. Waktunya 10 menit ya. Kemudian 7 menit kita presentasi. Kira-kira apa yang akan teman-teman tulis? Yang dua depan ini tolong diajak lah. Teman-teman mengerjakan secara berkelompok, saling berbagi ide, jangan main tunggal. Ayo, semangat, cuman 10 menit nih. Ada lomba bikin tingkat itu, salah kementerian itu ada bikin. Ada lombanya. Kapan tuh Mas? Sekarang lagi berlangsung kayaknya. Kalau mau Temanya? terkait bahasa tapi sekarang. Kemarin yang dari Bea Cukai kan ada juga. Ya, Iya. Belfast. sebenarnya banyak. Nah, teman-teman juga ini tadi saya dapat kabar dari Agung, dari Rida, ternyata di sekitaran kita itu sangat banyak lomba-lomba terkait film-film ya, dan itu juga sangat membantu kita. Mana tahu saya dulu teman-teman 2019 biaya BKT kuliah itu kan 9.300.000. Dari mana kita dapat uang selama 4 bulan? Tapi ikut lomba menulis, akhirnya dapat juara 3 bisa membiayai BKT. Nah, begitu caranya. Teman-teman juga begitu. Mau jajan, mau beli baju baru, beli sepatu, ikuti lomba-lomba penulisan naskah pembuatan film pendek. Itu hadiahnya besar-besar. Selain kita bisa melestarikan kearifan lokal, kita juga bisa mendapatkan jajan lebih lah dari hasil karya kita. Jadi semangat. Kemarin dapat kabar dari Rida, katanya Bea Cukai juga buat lomba. Sayang sekali kalau kita tidak punya kesempatan untuk ikut. Kalau secara kreativitas teman-teman sangat keren, PD-nya juga sangat mantap. Dia cumi jempol, tapi tinggal tindak lanjut saja. Agung boleh keliling-keliling, mengawasi apa, berbagi. Ya kok ditaruh pingnya. Ajak ngomong, Bang. Pak, kalau ada kabar-kabar lagi kasih tahu. Boleh. Boleh. Kan kita mau buat video SD lah. Itu profil Ya kan bisa sekali. Ayo, Bos. Video kemana? Nanti itu kayak apa juga? Nanti apa? Puisi. Itu Piala rektor. Oh, Natalis. Latih apa dia? lari ya. Tadi dia bilang, Bang, iya Bang, makan dulu Bang, makan dulu Bang. Aku mau. Ada nih. Udah. Gak ada makan sekarang kan. Berapa? Itu emang berapa? Apa? Jangan malu makan. Lanjut ya. Naskahnya kita nanti ada audio. Ya.
Tinggal nanti audionya apa sebelah kiri. Untuk kesempurnaan audio itu kan butuh gambar supaya selaras relevan. Hari ini belajar bagaimana cara menulis naskah. Jadi yang penting teman-teman paham pola menulis naskah itu seperti apa. Kalau kita Kamis jam 5 Pak. Kita Kamis kosong. Mungkin kotaknya nggak usah kotak kali, seadanya aja, jangan diukir-ukir. Karena yang diharapkan itu teks yang baik. Gini Je, kemarin aku ada lihat cuma aku nggak tahu nama tempatnya. Dia kayak gitu juga, tapi lebih mantau, kayak terbungkus-bungkus gitu. Entah mana. Kan nggak mungkin bungkus kayak itu juga ditambah duit kan, nggak mungkin. Jadi ini udah matang kan Pak? Anggotanya. Udah. Tapi Pak semua datang Pak. Tapi mungkin yang ada tadi yang terlambat, memang saya dari temanku Pak. Itu anak KM juga, ada anak KM. Jadinya Nggak cukup? cukup Pak. Cukup. Hari ini 55 pesan Pak. Ya. Salah sama ibu itu. Berapa ini yang datang? Ini ada 26 kalau hitung Pak. Masih tinggal 34. 32 enggak? 32. Tiga menit lagi ya teman-teman. Pak, kemarin ini berapa Pak? 12 atau 13? Orang Pak Ronald ya. Semua dapat kan? 13 tuh. Abang lihat di apa? Di online shop 13 12. Online di sini kan udah Kan nggak kena mungkin jasa ongkir. Saya gelap nggak? Dari dokumen. Tapi carilah fotokopi dia kan nggak bisa masalah. Apa beli 3.900 di sini 5 juta tumpang kali Ini gigi kali udah kena iyalah RTX 2050 atau enggak 3050 Enggak nih 4 GB Cok. ininya dual file. Ya itu aja kan. Ini yang 2 GB. Kok dibalik ini? Musik nih. Itu biasa. Ini sih udah lihat dia sama Asus 1112 nih, Asus TUF. Ini hadiah PKS. Kita cukupkan ya untuk diskusinya.
Oke, boleh kembali ke tempat masing-masing. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau belum selesai. Iya, kalau Ya, boleh kembali ke tempat masing-masing. seleksinya per fakultas. Satu fakultas, satu wadah. Sudah? Ayo kembali ke tempat masing-masing. Kita akan berbagi teman-teman apa yang sudah ditulis, kemudian pengalamannya bagaimana, apakah ada kendala, kemudian cara mengatasi kendala itu seperti apa, apakah ada kesulitan, kalau kemudahan, kalau lebih mudah, apa yang membuat teman-teman lebih merasa mudah dalam menulis naskah ini. Oke, sebelum kita mulai, boleh kita tepuk tangan buat kita semua. Baik, karena yang pertama tadi selesai kelompok sebelah kanan saya, maka kita persilahkan untuk kelompok pertama. Silakan 3 orang perwakilan yang berbagi, silakan. Teman-teman. Ya, yang megang boleh, yang menyampaikan boleh. Ayo beri tepuk tangan sekali lagi biar teman-teman kita semangat. Ya, silakan. Ayo boleh pegang mic-nya. Sekalian sama ini ya. Ayo tepuk tangan sekali lagi. Satu lagi lah, nggak tahu kayak mana cara ngomongnya. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok cantik. Nah, jadi kami di sini membuat skrip dengan judul Bagian Keindahan Aceh. Nah, dengan monolognya yang pertama, cuplikan visual dari Aceh yang menampilkan keindahan alam dan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Narasi memperkenalkan Aceh sebagai tempat yang kaya akan warisan budaya, terutama tradisi lisan yang unik. Nah, bagian 1 itu pengenalan tradisi lisan Aceh. Di sini ada gambar-gambar dan narasi dan yang memperkenalkan konsep tradisi lisan Aceh. Dan wawancara dengan ahli budaya lokal Aceh tentang pentingnya tradisi lisan. Mangga. Nah, di bagian 2 ada cerita rakyat Aceh. Nah, di sini menampilkan cuplikan animasi atau cerita rakyat yang terkenal seperti Putro Ondeng Aceh dan wawancara dengan para penjaga cerita rakyat untuk mengetahui pesan dan moral. Nah, di bagian ketiga ada musik tradisional Aceh. Di sini penggambaran tradisi musik tradisional Aceh seperti tari saman dan wawancara dengan pemain musik untuk mengetahui keunikan dari tari tersebut. Terima kasih. Aduh, ditanya lagi. Penulisan tadi, apakah ada hambatan? Ada, Pak. Hambatannya apa? Waktu. Waktu? Kurang. Kurang ya? Berarti nggak bisa buru-buru ya? Iya, Pak. Oke, cara mengatasinya bagaimana? Disingkat-singkat, Pak. Oke, disingkat-singkat. Selain waktu, apalagi yang menjadi hambatan? Penulisan. Nah, kenapa penulisan? Keterbatasan internet. Enggak tahu. Karena nggak kami buat kotak-kotak, Pak. Susah. Oke, baik. Kemudian, selain hambatan, tadi kan tentu ada menghasilkan ini yang sudah sangat luar biasa. Apa yang membuat teman-teman bisa menghasilkan karya naskah seperti ini? Apakah ada pengetahuan lain sehingga teman-teman bisa menghasilkan karya seperti ini? Kalau ngasihkan ide tadi. Karena kami mengumpulkan ide, Pak, dan ide kami itu karena di Aceh ini kan, Pak, banyak keindahan seperti musiknya, tari-tariannya, cerita rakyatnya. Nah, jadi kami memutuskan untuk membuat judul Bagian Keindahan di Aceh. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk.
Ya, teman-teman, dari cerita kelompok pertama tadi bahwa yang pertama kita harus kolaborasi juga. Jadi semakin mudah karena keterbatasan waktu, dengan adanya kolaborasi permasalahan tadi lebih cepat selesai. Jadi idealnya memang menulis naskah itu juga bisa mengumpulkan berbagai sumber ide sehingga lebih mudah dalam penulisannya. Baik, kelompok kedua yang di tengah silakan. Boleh tepuk tangan buat kelompok kedua. Oh, ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tentang skrip yang telah kami buat yang berjudul Mengagumi Keindahan 99 Pulau di Aceh Singkil. Dengan audio, di sini ada yang pertama kami buat monolog, yang dimana monolognya itu berisikan tentang Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Kabupaten ini ialah daerah pemekaran dari Aceh Selatan. Kabupaten ini memiliki keindahan 99 pulau yang menjadi keunikannya, salah satu adalah yang menjadikan daerah ini merupakan daerah yang disebut unik. Dan karena keunikannya, tidak hanya warga lokal saja yang menikmati keindahan tersebut, akan tetapi yang menjadikan kabupaten ini merupakan kabupaten yang disebut unik karena warga dari mancanegara juga datang mengunjungi keunikan dari ataupun kekayaan dari Aceh Singkil. Dan untuk videonya itu shoot yang akan kami buat pertama ada memasuki pantai, yang kedua ada pohon kelapa. Sedikit penjelasan mengenai pohon kelapa karena biasanya di pulau-pulau yang ada di Aceh Singkil itu banyak sekali pohon kelapa. Bukan hanya pohon kelapa, jikalau pada umumnya kan pohon kelapa hanya lurus ke atas. Tetapi jikalau teman-teman punya kesempatan dan punya dana untuk ke Pulau Banyak, di sana banyak sekali banyak sekali bentuk pohon kelapanya itu ya seperti ini. Jadi kita bisa menikmati ataupun bisa berfoto di kebengkoan dari pohon tersebut. Dan juga kita memasuki shoot pelabuhan karena di Aceh Singkil juga ada salah satu pelabuhan yang banyak dikunjungi oleh warga lokal maupun warga mancanegara. Dan ada mercusuar. Apa sih mercusuar ini? Sebenarnya mercusuar ini merupakan salah satu pulau yang ada di Aceh Singkil. Namanya Pulau Mercusuar karena ada menara di atasnya. Kalau teman-teman juga berkesempatan ke sana, boleh untuk kami merekomendasikan sebagai warga lokal untuk menikmati ataupun naik ke menara tersebut. Dan warga lokal juga warga mancanegara yang sedang menikmati keindahan. Jadi kenapa kami membuat shoot video ini agar tidak hanya disebut fake tuh Aceh Singkil dikatain ada warga mancanegara. Jadi kami membuat video supaya ada bukti bahwasannya memang benar adanya terdapat warga mancanegara yang berlibur ke Aceh Singkil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 99 pulau apa seperti cerita Aceh Selatan tadi ditabrak oleh naga atau bagaimana? Kalau berdasarkan hasil yang kami ketahui, 99 pulau itu memang sudah ada, Pak. Akan tetapi untuk kisah lebih lanjutnya mungkin belum pernah kami pelajari. Tapi uniknya 99 pulau ini memiliki nama-nama yang berbeda. Oke, baik. Ini kan tadi yang diceritakan sudah sangat bagus ya. Kemudian apakah ada rencana tindak lanjut ke depan atau memang selesai untuk hari ini? Insya Allah Pak, seperti yang saya katakan di awal, jikalau ada kesempatan, jikalau ada dana juga, mungkin ini warga lokal Aceh Singkil akan menindaklanjuti atau teman-teman lain juga bisa untuk datang menikmati keindahan Aceh Singkil. Datang aja atau bagaimana? Atau buat film? Kesana mungkin datang Pak. Setelah refreshing melihat keindahan Aceh Singkil bisa untuk membuat film. Oke, cukup. Terima kasih. Kelompok kedua ini sangat luar biasa ya. Banyak cerita 99 dan uniknya 99 itu punya nama masing-masing. Nah, dari nama itu pasti ada kisahnya yang bisa kita sampaikan secara lisan dan itu nanti akan menjadi tradisi, tentu ada nilai-nilainya juga.
Namun teman-teman, 99 itu tidak akan bisa terungkap kalau kita tidak melakukan riset seperti yang kita diskusikan tadi. Dan lebih baik lagi kalau kita menindaklanjutinya dalam bentuk video ataupun film dokumenter. Oke, terakhir dari kelompok ketiga, silakan, ini adik-adik muda kita ya. Silakan, boleh tepuk tangan buat kelompok terakhir. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ini kelasnya Apri ya? Ya, saya udah ingat. Silakan. Kelasnya Apri yang nggak pernah nggak ada. Sebelumnya izin, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah kami kerjakan bersama. Kami di sini mengambil tema mengenai baju adat khas Gayo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai monolog mengenai baju adat khas Gayo yang bernama Kerawang Gayo. Kerawang Gayo adalah nama motif hias dan nama pakaian adat Gayo di Aceh Tengah dengan berbagai jenis motif diukirkan, kebanyakan pada media kayu ataupun ukiran-ukiran di rumah, namun juga biasanya digunakan pada baju-baju adat, contohnya seperti baju adat dalam pernikahan. Nah, oke, pada monolog yang tadi yang sudah dijelaskan teman saya, jadi ketika bermonolog dengan bahasa tersebut, videonya itu pertama tuh di shoot daerah Kota Gayo di pusat kota Aceh Tengah. Nah, kan baju khas Kerawang Gayo ini itu daerah Aceh Tengah gitu. Jadi videonya nanti dilihat di pembukaannya itu pusat kota Aceh Tengah. Terus tadi kan ada dibahas juga tentang pengantin Gayo. Makanya nanti video selanjutnya itu menyoroti proses pernikahan pengantin yang menggunakan baju adat bermotif Kerawang Gayo. Nah, baru selanjutnya menampilkan gambar-gambar motif Kerawang Gayo beserta apa saja pengertian atau maksud-maksud dari motif-motif tersebut. Selanjutnya, motif-motif tersebut mencerminkan sistem pola pikir masyarakat pada zaman dahulu di daerah Gayo. Sebagai warisan seni budaya, Kerawang Gayo ini merupakan cermin kehidupan yang memiliki kedudukan strategi dalam sistem adat budaya khas Gayo. Nah, jadi ketika bermonolog seperti itu, videonya itu menunjukkan gambar kegiatan masyarakat pada zaman dahulu. Nah, gambar masyarakat pada zaman dahulu ini seperti beraktivitas dengan menggunakan baju adat Kerawang Gayo, atau nanti itu sesuai dengan monolog tadi digambarkan juga gambar-gambar zaman dahulu bagaimana proses Kerawang Gayo ini, seperti itu. Oke, sekian kami akhiri. Terima kasih perhatiannya. Oke, bagaimana perasaannya ketika sudah bisa menyelesaikan naskah? Naskah ini, Pak? Ya, perasaannya seperti apa? Perasaannya campur aduk. Tadi sebelumnya kami tuh sempat panik karena agak bingung mau ceritain apa. Jadi setelah menyelesaikan ini lebih merasa lega, terus senang gitu, Pak. Oh, ternyata kayak gini caranya bikin naskah. Jadi kedepannya mungkin menambah ilmu untuk kami, dan kami mungkin lebih semangat lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah ya, kita setidaknya sudah memahami pola dalam penulisan naskah film dokumenter. Dan ini saya juga mengajak sekali lagi ke teman-teman adik-adik semua, tidak hanya sebatas untuk hari ini. Jadi betul-betul nanti pulang didiskusikan lagi, dibuat filmnya, ditindaklanjuti. Jadi kalau memang ada perlombaan bisa diikuti. Perlombaan itu bahkan ada ratusan juta loh hadiahnya. Jadi itu lumayan cukup lah buat teman-teman buat film dan punya pengalaman juga.
Mana tahu nanti di akhir teman-teman tidak lagi menjadi guru ataupun guru plus filmmaker gitu ya. Jadi apalagi di Aceh itu kan kekurangan filmmaker, kekurangan sutradara, kekurangan orang yang ahli, bahkan industri film di Aceh itu sangat sedikit. Makanya harapan teman-teman ini menjadi batu loncatan, menjadi dasar. Kalau secara keilmuan saya yakin memang untuk pertemuan sekali ini tidak cukup, tetapi menjadi modal dasar bagi teman-teman untuk menggenjot bahwa saya harus bisa seperti orang-orang lain. Saya bisa mempromosikan, mengangkat tradisi lisan melalui film dokumenter. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan, ada yang mau bertanya? Atau cukup? Ada? Cukup ya? Teman-teman boleh tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita tutup, saya mengajak teman-teman untuk terus ikut kegiatan ini. Karena kegiatan seperti ini kan sangat jarang, mungkin hampir tidak ada ya di tempat kita. Jadi ambil kesempatan teman-teman juga bisa bertukar pikiran. Daripada tidur di rumah, tidur di kos, mending kita kesini aja diskusi. Terkait jadwalnya juga tidak akan mengganggu aktivitas teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengungkapkan ide, bisa latihan public speaking juga. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini, dan ini sangat bermanfaat. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu kembali kalau tidak ada halangan di hari Rabu, Selasa, besok ya. Oke, baik. Nanti kita kabar-kabar lagi jam berapa untuk pertemuan besok. Itu saja dari saya, langsung saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahliano Rahman selaku narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin habis nggak ada tanya jawab lagi Pak. Baik, mungkin kita langsung masuk aja ke yang berikutnya, itu seperti biasa kita akan foto bersama terlebih dahulu, baru kita pulang. Baik, pada peserta silakan maju ke depan. Oke, kita foto bersama ya. Ayo cepat dipercepat langkahnya, udah maghrib nih.